Ini sumber permasalahan terjadinya kerusuhan dan juga keramaian belakangan ini di Indonesia. Jadi menurut Bang Pangi, demo yang sekarang ini benar-benar murni karena kemarahan atau memang ada yang menggerakkan? Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya menghadapi sumber daya alam kita hari ini kan, saya lihat beliau terlalu berani mengambil risiko dan pertaruhannya berat. Dia tidak punya kemampuan tim-tim yang loyal yang betul-betul pasang badan untuk beliau itu belum ada sebenarnya kan. Nah, dia pasang orang-orang di inner circle dia adalah orang-orang matahari kembar, dua kesetiaan selama ini. Nah, di saat yang sama beliau mencoba masuk kepada arus yang sangat berbahaya. Dari dulu nggak ada yang berani masuk ke wilayah-wilayah ini. Pasti akan kena pusaran airnya, menyentuh tambang ilegal, batu bara, ya kan, sawit, migas, ya kan. Mencabut izin-izin tambang, menertibkan itu. Ini kan adegan berbahaya sebenarnya. Nah, pada saat yang sama saya sudah curiga. Begitu presiden pidato itu, saya dalam hati saya udah klik ini akan meledak peristiwa begini. Ya, bersama saya sudah ada Bang Pangi Pragiwaksono gitu. Bukan itu Panji ya. Apa kabar Bang Pangi? Kabar baik Bang Ari. Apa kabar? Wah, aduh, lihat di TV kayaknya seru banget, ikutan emosi, ikutan gemes gitu. Tapi pembahasannya sih masuk akal ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat memang relate dengan apa yang kita rasain sekarang gitu kan. Mau tanya dulu Bang Pangi, udah berapa lama jadi pengamat politik? Jadi pengamat politik Bang Ari, karena kita memang nggak instan ya. Kita hidup yang katanya bertangga ya dari bawah. Jadi hampir 2013, berarti udah berapa tahun ya? Wah, 12 tahun itu dah. Dan hampir 13 atau 15 tahun ya? Iya, 13 tahun, 13 tahun. Itu perjalanan saya tampil. Nah, kalau tampil di TV itu udah sejak 2014 itu. Sampai sekarang udah memang cukup lama sih. Cukup lama ya. Nah, tapi memang kita tuh kan nggak instan, jadi bertahap pelan-pelan. Jadi nggak langsung meledak. Kemarin kayaknya udah mulai meledak. Itu. Emosi gitu ya. Nah, kalau melihat yang sekarang nih, sebelum kita masuk ke latar belakang menurut Bang Pangi, kejadian hari ini ada kemiripan nggak sih dengan 98 kerusuhannya? Sebenarnya kalau mirip itu Bang Ari, kalau kita mencermati model-model mirip itu kan kalau misalnya terjadi korban yang tidak terkendali. Nah, dalam konteks ini kalau saya lihat hari ini kan korbannya, kita mohon maaf tetap kita menyadari satu nyawa pun itu tidak bisa dianggap sepele kan. Iya, benar. Itu bukan barang kan, tapi itu nyawa manusia. Benar. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan semua yang bertanggung jawab untuk menjaga negara ini kan. Benar. Nah, biasanya kan di era reformasi itu yang terjadi korbannya makin meningkat. Jadi nggak bisa dihentikan. Makanya kan dalam setiap aksi negara itu kan menghindari sebaik mungkin menghindari korban jiwa. Karena ketika korban jiwa terus bertambah, nah itulah terjadi peristiwa 98 itu. Ya, kalau 98 itu udah menyasar agak sporadis ya, karena warga ya kan. Iya. Ya, di jarah warga, minoritas gitu segala macam. Maksudnya ya memang ya chaos lah waktu itu ya. Iya, mahasiswanya kan memang sebenarnya waktu itu lebih terkendali, kan media sosial nggak ada. Lebih terkendali kan? Malah. Itu kan siapa pimpinan korlapnya, siapa yang aspirasi, agendanya lebih jelas. Jadi melapor dulu ke polisi, siapa yang bertanggung jawab itu. Kalau sekarang kan masa yang disebut masa liar itu kan, tidak terkendali itu, masa rusuh kan, yang memang yang lebih membuat mata kita terbelalak itu tidak ada pemimpinnya. Nggak tahu siapa yang ngadain, tiba-tiba orang kumpul gitu kan. Orang kumpul. Ya, rame dan bahkan mereka sudah tahu tuh rumah-rumah mana aja yang mau ditarget. Habis ini mau kemana lagi, mau ke sini lagi. Udah tahu semua agenda itu, jam-jamnya. Dan bahkan di penjaraan salah satu rumah, bahkan ada 2 rumah yang katanya ada 3 gelombang. Jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kan berarti bukan spontan dong. Bukan, udah sistematis, terstruktur, dan mereka udah terukur cara kerjanya. Jam 3 pagi, jam 5 pagi gitu. Kalau warga sekitar kan ya malam masih tidur, ntar siangan aja deh kan gitu kan. Iya. Jam 3 pagi, memang warga kompak, nanti malam kita jadi kita ngejar gitu kan, enggak juga gitu kan. Apalagi itu warga komplek kan, kayaknya nggak mungkin. Iya. Ini ada settingan drama juga sepertinya ya. Betul, saya mencermatinya memang udah rusuhnya itu memang udah profesional kemarin. Nah, sekarang kita mulai dari awal nih. Kira-kira menurut Bang Pangi apa sih yang menjadi trigger awal dari terjadinya gelombang demo akhir-akhir ini? Ya, sebenarnya ini kan
problem kausalitas ya, sebab akibat. Yang ibaratnya kalau kita penyakit nggak tiba-tiba. Ini kan kejengkelan itu, kemarahan itu bisa saja penyakit 10 tahun yang lalu. Nah, ibarat kan sudah kompleksitas kan, komplikasi kan. Jadi udah lama akhir numpuk kan. Nah, itulah yang menjadi penyakit hari ini. Jadi meledaknya hari ini. Jadi itu kan dari rangkaian 10 tahun yang lalu juga. Bagaimana misalnya BBM naik suka-suka negara karena menentukan harga pasar. Kadang-kadang naik diam-diam. Iya, kadang-kadang diam-diam naik sendiri kan jam sekian. Jam sekian tiba-tiba udah ganti harga gitu kan. Tiba-tiba pertalitnya ganti. Begitu pertalitnya atau pertamaknya waktu itu harganya minyak dunia turun, dia nggak mau turun. Nah, itu kan kita gemas juga waktu itu. Iya, kira naik diam-diam. Gila naik diam-diam, habis mau turun nggak mau lagi. Benar. Terus ada keputusan-keputusan datangnya dini hari gitu pada diputusin gitu kan. Diputusan. Salah satunya undang-undang Omnibus Law, undang-undang revisi KPK, undang-undang Minerba dan seterusnya kan itu diputuskan itu kan malam-malam dan katanya naskahnya pun nggak komprehensif dibaca, tiba-tiba harus ditandatangani. Nah, hadiahnya apa? Bagaimana kita merasakan hari ini sedihnya orang yang di PHK tanpa pesangon, ya kan? Undang-undang Omnibus Law kan itu juga salah satu hadiahnya untuk rakyat hari ini. Mereka tidak ada uang tolak kan? Jadi kalau di PHK nggak bawa pesangon? Nggak ada kan? Nggak ada lagi sekarang kan? Kayaknya waktu itu kayaknya didukung kaum buruh waktu itu di awal. Ya buktinya beberapa yang di Sumatera keluarga kita kan di PHK nggak ada. Udah selesai begitu aja. Ya kan di pekerjaan di rumah sakit. Zolim dong. Ya itulah akibat dari produk undang-undang Omnibus Law ini menurut saya ya. Jadi yang lebih susahnya itu adalah kalau misalnya yang saya ceritakan itu Bang Hari. Jadi kalau misalnya tulang punggung itu satu kan, suaminya misalnya, istrinya rumah tangga, punya 3 anak yang lagi sekolah, tiba-tiba diberhentikan sepihak oleh perusahaan. Apa yang ada di benak Bang Hari gitu? Stresnya. Belum ada cadangan, nggak tahu ke depan mau makan pakai apa. Iya, dia nggak punya tabungan. Terus anaknya harus sekolah 3 orang, ada SMP, SMA, ada SD, nggak ada investasi. Nah tiba-tiba istri cuma rumah tangga, nggak ada ban serap lah ya kan. Nah dia di PHK sepihak tanpa dapat apa-apa. Itu kan juga menurut saya menzolimi banget ya. Tapi di sisi sekarang memang ekonomi kan lagi lesu ya. Banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar gara-gara yang serba mahal, semua pajak juga tinggi. Yang kemudian harus efisiensi kan gitu. Baik lagi ke efisiensi kan jatuhnya nih. Gitu tuh. Jadi kayak semacam domino efek juga ya. Jadi simbiosis yang saling keterkaitan sih. Contoh sekarang belanja di daerah kan mulai dikurangi belanja transfer ke daerah. Termasuk dia saling keterkaitan satu sama lain. Nggak bisa nggak. Misalnya kalau ketika negara melakukan efisiensi itu akan mempengaruhi belanja. Nah pegawai-pegawai ini kan juga belanja di pasar di mana-mana. Makanya kan selalu kemarin ada bansos, BLT supaya uang perputaran itu ada di daerah-daerah supaya mereka belanja, ya kan? Makanya itu ada belanja itu adalah untuk menggerakkan ekonomi. Nah sekarang bagaimana masyarakat mau belanja uang itu nggak ada lagi yang mau dibelanjakan kan? Itu yang problemnya. Makanya begitu kita tahun baru begitu ada THR dicairkan itu kan ekonomi hidup lagi kelihatan. Karena orang belanja lagi, ada perputaran di situ. Nah sekarang di stop semua, ekstrim masalahnya. Menurut saya kebijakan Pak Prabowo ini kita apresiasi, kita hormati, bagus sekali kan. MBG misalnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini panennya akan 10 tahun lagi. Orang akan kecukupan gizi, akan kecukupan pikiran, dia akan lebih tercerahkan. Karena memang masyarakat kita hari ini kan IPM-nya rendah. IPM-nya? Iya rendah sekali. Kemampuan sumber daya manusianya rendah sekali. Tapi sumber daya alamnya kaya, sistemnya yang sebut kayak Budiman kemarin liberal kan. Itu yang kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan Pak Prabowo nggak bisa dipanen hari ini. Ini kan adalah selain memang bonus hari ini, bonus demografi yang dibilang kemarin itu memang udah tantangan kalau nggak ini bisa musibah kalau nggak dipakai hari ini dengan baik. Nah, tetapi ini MBG ini juga zonasinya nggak di klaster lebih representatif. Mana yang betul-betul membutuhkan banget,
mana yang itu perlu dilakukan, betul nggak ada pilihan. Memang mereka nggak butuh dikasih itu lagi dengan cara lain. Mereka dikasih makan itu justru nggak nyambung. Nggak butuh itu karena nggak butuh itu gitu. Nah ini dipukul rata sekarang. Nah anggarannya 300 triliun dibebankan ke sana, itu mengganggu anggaran skala prioritas yang lain yang jadi masalah, premium lain seperti jalan, irigasi itu kan. Sekolah. Jadi dananya keambil ke situ. Ya mau nggak mau kan keambil. Yang lain akan terkurangi kan, karena ini dianggap program premium prioritas. Nah mestinya kan program premium prioritas ini jangan mengganggu agenda-agenda program reguler yang jalan. Yang itu rakyat jalannya diperbaiki, jembatannya diperbaiki, irigasinya tetap diperbaiki. Karena itu adalah stabilitas juga, mobilitas juga kan. Nah ini terporsir kepada koperasi merah putih, sekolah rakyat. Jadi yang kita kritik itu bukan programnya, tapi representasi proporsi dananya. Yang hari ini, padahal begitu ada dana pembangunan infrastruktur seperti jalan, itu mulai ada pertumbuhan ekonomi lagi. Ketika ada pembangunan jalan, pembangunan gedung, infrastruktur, akan ada membuka lapangan pekerjaan. Akan ada lagi perusahaan yang akan merekrut orang bekerja. Akan ada lagi orang-orang di mana mereka akan bekerja di perusahaan tersebut untuk membangun infrastruktur. Nah itu kan geliat ekonomi berkembang lagi, hidup lagi. Sekarang rata-rata kan PU nggak bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain, anggaran nggak ada. Nah orang-orang di daerah yang selama ini ngerjain proyek-proyek daerah juga kebingungan, nggak ada kegiatan. Sementara mereka banyak perusahaan yang selama ini membangun infrastruktur tadi terhenti. Nah ini yang menjadi saling keterkaitan. Misalnya perjalanan dinas. Oh kita setuju dikurangi kunjungan ke luar negeri. Itu memang huru-hara anggaran yang bocor yang nggak berdampak kepada masyarakat. Bahkan saya katakan lebih penting token listrik diberikan 50% gratis ketimbang yang begini-gini kan. Karena langsung rakyat menikmati itu. Nah tetapi pada faktanya ketika efisiensi ini dilakukan, ketika tidak terukur, tidak ada KPI yang jelas, terlalu berani, ekstrim, risikonya pertumbuhan ekonomi juga terganggu karena saling keterkaitan. Contoh hotel hari ini juga sepi. Kenapa sepi? Ya nggak ada lagi, katanya nggak boleh ada seminar-seminar lagi, nggak boleh lagi ada diskusi-diskusi. FGD dilarang oleh presiden. Sebenarnya yang begini-gini itu jangan ekstrim juga dikunci, tetap harus proporsional. Kan semua kebijakan kalau nggak dibahas, tidak ada FGD, tergesa-gesa, tidak ada hitung-hitungan, nanti kan kebijakan juga asal-asalan, nggak tepat sasaran kan? Berarti memang sangat mempengaruhi kebijakan tersebut ya, kan dunia event juga berkurang sekarang. Ya event-event juga akan berkurang. Kegiatan-kegiatan orang hotel pada sepi semua. Tambah lagi transfer daerah hari ini dikurangi juga. Dari 900 triliun Bang Ari tinggal 600 triliun hari ini. Nah ketika 600 triliun ini ditransfer ke seluruh daerah, anggaran ke daerah, ternyata transfer daerah ini adalah itu digunakan untuk belanja rutin pegawai. Baru belanja itu? Iya, bukan untuk pembangunan. Karena dibilang pembangunan biar pusat hari ini yang bangun lagi. Daerah, bupati, wali kota, gubernur gak usah lagi membangun di daerah. Biar pusat langsung. Nanti yang mengeluarkan izinnya atas ACC, Seskap atau apa, Sekretariat Negara atau apa. Ceritanya begitu wacananya. Nah, bupati wali kota ini juga sebenarnya nyaman juga. Karena selama ini kalau mereka melakukan pembangunan infrastruktur di daerah, mereka juga jadi diperas juga. Diperas karena? Ya oleh aparat-aparat tadi. Ya namanya pembangunan, ada proyek. Ormas atau? Ya macam-macam lah. Bisa ormas, bisa aparat negara. Jadi budaya itu masih ada? Ya, itu mau tidak mau. Itu sulit dibuktikan tapi bisa dirasakan. Nah bupati-bupati buktinya dia ngaku, bupati yang saya dengar. Ini bupati yang ngomong ke saya. Narasumber A1 juga. Kita juga nggak mau kok ada proyek-proyek itu di daerah. Ngapain? Nanti kita diintimidasi, diperas. Bangun jembatan, bangun irigasi, bangun sekolah, bangun gedung-gedung. Nanti datang tuh pemeras-pemeras ini. Tapi kalau misalnya menjalankan ada indikasi bisa dikasuskan kalau ada masalah. Iya, dikasuskan kepala daerahnya tersandra. Tapi kalau hari ini pusat kan mereka lebih happy, biar pusat aja. Kami kami aman gitu loh. Nah, biar daerah menyiapkan izin-izinnya aja kan. Nah, sekarang soal transfer daerah hari ini diberhentikan, instabilitas di daerah hari ini gawat. Kenapa? Karena daerah ini kan nggak punya PAD, yang nggak semua punya tambang. Hanya dari
restoran, pajak-pajak restoran, hanya pajak-pajak dari tadi terbatas kan sumber dari kendaraan dan seterusnya. Ketika ini di stop, mereka kan nggak daya mandiri sebenarnya. Mereka masih netek ke pusat. Iya, benar. Mereka masih butuh anggaran dari pusat. Tiba-tiba revolusioner juga dikurangi hampir 300 triliun. Terus gimana source apa lagi yang mesti didapat sama daerah nih? Daerah-daerah yang problem masalah baru muncul. Daerah-daerah misalnya seperti Bengkalis atau Duri atau di Sumatera yang banyak minyak tidak ada masalah. Karena PAD mereka masih ada di atas 2 triliun misalnya. Ada tambang ya. Ada tambang. Mereka masih bisa belanja. Ya. Nah, bagaimana persoalan yang selama ini mereka nggak punya tambang, nggak punya sumber daya alam, dan nggak kreatif daerahnya ini yang jadi tantangan. Dia nggak punya APBD terbatas. Nah, dulu ada P3K diangkat oleh pusat. Ya. Yang bayar adalah pusat. Ya. Sekarang pemerintah pusat lepas tangan. Padahal dia ngangkat pusat. Mengangkat pusat. P3K-nya hari ini suruh gaji sama Pemda. Duitnya dari mana? Ya dari transfer daerah tadi. Ya kan? Transfer daerah yang untuk gaji THL. Termasuk itu? Ya, THL, P3K, paruh waktu. Itu dari transfer daerah. Udah habis buat gaji aja? Gaji sebenarnya. Nah, kalau itu dikurangi, ini bukan kalau untuk tunjangan pejabat, oke lah kita nggak setuju. Tapi kalau gaji yang namanya P3K yang jadi bidan di desa-desa yang hanya gajinya 1.200.000, 2.200.000, itu pun kepotong karena adanya pengeluaran, judulnya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah, yang dari 600 triliun menjadi 300 triliun, ini kan zolim juga. Mereka bidan yang tidak ada jembatannya berenang dulu, ya kan? Banyak kasus. Guru-guru yang jadi P3K yang mendaki bukit, menuju lembah, menangi samudra, ketemu buaya, ya kan? Tiba-tiba hanya dapat P3K gaji hanya 3 juta. Bupati wali kota bilang, ya transfer daerah berkurang, gaji kalian juga akan terdampak kan? Ya, bukan penambahan, pengurangan. Sementara ini adalah punggung-punggung pencerdasan kehidupan bangsa. Iya. Ya kan? Lah terus gimana ya? Jadi ibaratnya kan ini semuanya lagi dalam keadaan prihatin gitu. Saya mengkhawatirkan ini jebakan yang saya khawatirkan. Maksudnya? Ini urusannya dengan pemilu juga. Jadi kalau ini dicicil pelan-pelan bahwa bupati presiden sekarang itu udah mulai bunyi tuh. Lebih enak era Jokowi kayaknya. Walaupun Covid tapi kita enak-enak aja, nggak ada pengurangan gaji aman aja, gaji ini nggak ada pengurangan, nyaman-nyaman aja. Udah mulai tuh. Arahnya di situ. Iya. Kenapa? Kok kita lebih susah sekarang daripada yang dulu? Dulu Covid nggak begini amat gitu. Udah mulai cicil mendonggrad. Jadi kebijakan ini yang nggak hati-hati, nggak ada kontemplasi, nggak terukur. Prabowo-nya itu udah seperti senjata makan tuan. Sebentar lagi itu bisa menjebakan terhadap beliau. Orang akan bandingkan komparasi era SBY gimana, era Jokowi gimana. Oh dulu di era Jokowi justru kita banyak bansos, BLT. Mereka senang-senang begitu. Pegawai diangkat terus, gaji kita nggak dikurangin, ini kita nggak terdampak, hotel jalan. Nah, ini akan digayungkan, dicicil pelan-pelan. Nah, muncul nanti distrust, delegitimasi bahwa Anda tidak mampu menjadi presiden. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak terukur, tidak ada kontemplasi, tidak ada zonasi, pukul rata ya kan? Kayak makan siang tadi semua dikasih. Harusnya kan diprioritaskan mana yang zonasi wilayah primer, mana yang sekunder, mana yang perlu hanya dikasih uang aja, biar mereka masak orang tuanya. Iya, mana yang sekolah grade A, grade B kan? Ini sekolah di daerah memang nggak pernah menikmati makanan begitu. Nah, cocok itu. Iya, ini kalau misalnya di sekolah saya di Depok, masyarakatnya disuruh, maksudnya di kampung saya jangan di Depok, udah mereka makannya udah layak lah, tiba-tiba dikasih. Yang viral kemarin yang downgrade. Iya, yang viral kemarin semangka yang ukuran tipis kecil itu viral loh. MBG, hasil MBG. Itu kan gawat juga. Di kampung saya di Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat, tiap hari orang makan telur. Dikasih telur lagi nggak mau, belum tentu. Ya, karena di situ ternak telur semua. Nah, kan itu harus dihitung dulu, harus dipetakan secara komprehensif. Nggak dipukul. Indonesia ini Sabang Merauke ini perilakunya, budayanya, kebutuhannya justru beda-beda, nggak bisa. Kebutuhannya itu beda-beda, PAD-nya aja beda-beda. Apalagi tadi kita nggak tahu nih transfer ke daerah ini dikurangi berdasarkan apa? Apakah PAD-nya atau dikurangi berdasarkan KPI-nya adalah
tingkat kemiskinannya, atau PAD-nya berdasarkan sumber daya alamnya, ya kan? Untuk ditransferkan ke daerah-daerah ini. Benar. Karena NTT itu beda, miskinnya beda dengan Maluku itu beda-beda, ya kan? Jadi kira-kira berapa persen daerah yang terdampak dengan ini kecilnya ke daerah itu dana? Ya sekarang dampaknya berapa persen kira-kira? Ya berapa bupati boleh di atas 50%? Ya lebih kayaknya. Saya karena penghasilan kan berapa sih kabupaten kita yang punya penghasilan di atas 1 triliun, ya kan? Sedikit sih ya. Kecuali daerah tambang paling. Iya kan. Nah mereka nggak kreatif kan selama ini. Mereka kan betul-betul menerima senang dari pusat aja, ditransfer gitu kan. Untuk ya apalagi itu gaji-gaji yang tadi itu terganggu, MP3K, THL, ya paruh waktu kan terganggu sekarang. Dengan ekonomi yang lagi agak sulit gini, kemudian masyarakat melihat gaji dan tunjangan ada yang naik. Nah itu problemnya. Pajak juga ya tahu naik kan gitu. Iya. Nah itu apakah menjadi trigger kemudian trigger kecemburuan sosial atau trigger kemarahan atau gimana? Ya ini kan ada sebab akibat. Memang kausalitas tadi tidak bisa dinafikan. Ini kan soal nuansa kebatinan masyarakat kan. Di saat mereka diperas, dilindas, kemudian ditagih, dikejar-kejar, habis itu kemarin dimaki-maki rakyatnya. Iya kan? Ya ada profil wakil rakyat yang kemudian secara lisan juga nggak dijaga kan gitu. Udah orang lagi emosi, kemudian dengar wakil rakyatnya dia gitu, kemudian terlihat seperti arogansi kan gitu. Dengan berbagai jenis ya, ada yang statement, ada yang joget, ada yang maki-maki. Ya tersulut lah, atau jadi trigger itu kan bisa jadi. Iya itu akan menyatu karena mereka lagi susah juga, dihina-hina, dimaki-maki. Sementara mereka juga diperas juga pada saat yang sama. Itu yang membuat mereka juga puncak klimaks juga sih menurut saya. Jadi intinya yang terjadi ini adalah kegelisahan yang lama, tertahan kan. Itu yang membuat mereka nggak ketahan lagi, tidak bisa. Jadi gimana mereka nggak marah gitu? Ketika mereka cari, kan di Indonesia itu kan orang sederhana. Yang penting kepercayaan oke. Tapi negara ini juga nggak kasih makan, rakyat juga cari makan sendiri kan gitu biasanya. Cari keamanan sendiri. Tetapi tahan banting Indonesia sih sebenarnya. Ya pelupa pemaaf tahan banting semuanya. Tapi ketika memang udah mulutnya juga udah caci makian ya pejabat-pejabatnya, itu kan juga nggak tahan mereka lagi. Itu yang puncaknya. Jadi saya mencermati kegelisahan ini adalah kegelisahan betul-betul yang udah ditahan lama sebenarnya. Ditahan lama. Dan mereka kan tidak ada pernah diajarin kontemplasi untuk berbicara kan. Nah, terus juru bicara. Karena contohnya pun begitu. Iya sebelumnya contoh juga profil-profil yang ada di medianya yang jadi wakilnya juga ngomongnya begitu kan, jadi ketularan. Yang kedua harusnya kan kalau menteri ngomong atau DPR atau ngomong cari aja juru bicara, saran saya kalau nggak bisa ngomong gitu kan, daripada menyakiti masyarakat kan, rakyat. Nah itu yang kemudian kegelisahan ini sedih sekali karena apa? Mereka ini kan betul-betul merasa dihinakan gitu. Pajak yang dibayar pun tidak kembali kepada mereka, tapi menjadi tunjangan dan gaji pejabat kan. Nah itu membuat mereka jadi makin kesal tuh. Nah ditambah lagi ulah-ulah perangai mereka yang totet-totet di jalan itu kan. Iya benar. Nah itu kita diusir-usir begitu kan, kita nggak terima juga. Padahal bahkan kalau secara hierarki bosnya loh ini. Iya. Secara hierarki kan bosnya masyarakat kan ya. Iya kan. Mereka arogansi pejabat itu udah 5 tahun belakangan udah terlatih, udah nggak peka dengan nuansa kebatinan rakyat. Jadi nggak menyatu dengan rakyatnya. Jadi kenapa bisa saja memang karena tunjangan udah terlalu besar, mereka udah mendapat gaji yang besar, kepekaannya sensitifnya nggak ada. Kan selalu pemimpin zaman dulu itu kan kenapa mereka peka dengan rakyat yang menyatu jiwanya dengan rakyatnya? Karena mereka juga menderita, mereka juga pernah susah. Banyak yang bilang yang dulu membumi yang sekarang melangit. Ya melangit. Karena apa? Karena gaji tunjangan misalnya Tantim tadi itu yang disinggung diberhentikan oleh Pak Prabowo. Itu kan tidak kaleng-kaleng gajinya. Ada yang gajinya saja yang PT Pupuk Indonesia saya lihat itu 2 miliar Masya per bulan. Allah. THR-nya 137 juta.
Itu baru komisaris, ya kan? Per bulan. Per bulan. Bayangkan dengan rakyat yang gajinya dosen 3 juta, 4 juta. Ada yang 350.000. Iya, 350 jadi honor kan. Kontrak P3K, THL, paruh buru. Belum kita disuruh buat jurnal lah. Dites inilah, buat pengabdian lah. Kemudian harus seminar ini dulu. BKD dulu, dapat cuma 4 juta. Serdos hanya 2.800.000. Ya kalau lolos. Nah ini 2 miliar. Jurangnya lebar banget ini. Nah sementara komisaris orang udah tahu sama tahu kerjanya apa. Ya merem aja udah selesai, nggak usah mikir gitu loh. Jadi itu kalau dipikir-pikir itu merusak rasa keadilan. Itulah yang mengganggu stabilitas politik. Kan stabilitas politik itu terganggu apabila 3 hal. Keadilan, tidak ada keadilan, keadilan ekonomi, keadilan politik. Itu yang membuat pemantik. Nah, keadilan ekonomi nggak ada. Senjang banget, timpang banget antara gaji pejabat dengan kelas-kelas masyarakat menengah ini. Nah, itu yang mereka suarakan, yang itu yang membuat mereka sedih dan marah gitu. Jadi menurut Bang Pangi, demo yang sekarang ini benar-benar murni karena kemarahan atau memang ada yang menggerakkan? Nah, kan ada 2 sisi nih ya kan? Iya. Sebenarnya saya nggak bisa jawab satu atau duanya, tetapi intinya kemarahan itu ada. Kemudian ada manfaatkan posisi ini gitu. Nah, atau gimana? Yang menjadi penumpang gelap juga ada. Ya kan? Oh, ada yang kemudian melihat ini sebuah momen. Ya, momen juga untuk mencicil tadi ketidakmampuan. Strong leadership, uji testing the water, Anda tidak mampu mengurus negara Anda. Kan statement itu udah mulai mundur, udah muncul kan? Bahwa ini tidak stabil. Kan ketika muncul istilah saya disebut instabilitas politik, bahwa kan ada ketidakmampuan dalam mengurus di dalam negeri, menciptakan keamanan, ketertiban. Nah, jadi ini momentum ya? Momentumnya ketemu. Ada kesel, ada yang ngomong sembarangan. Iya, tambah lagi ada yang memanfaatkan untuk legitimasi. Jadilah tuh barang. Jadi. Soalnya kalau awalnya demo tuh yang mempelopori siapa, yang apa namanya pemimpinnya yang mana kan nggak ada kali ini ya, ini ya. Tapi kan dari Ferry udah kebaca. Iya. Tanggal 25 itu siapa yang bilang bubarkan DPR, habis itu ujung akun-akun itu udah kemana-mana udah kelihatan arahnya, intensitasnya ya. Nah itu kan. Kemana katanya? Iya arah-arahnya ya arah-arah kekuasaan juga. Kan kita khawatirkan itu sekarang. Oke. Siapa yang paling terancam sebenarnya? Kan orang yang di samping kiri kita sendiri. Presiden kan pernah dikudeta oleh wakil presiden di Indonesia ini sejarahnya. Saya nggak perlu sebut. Iya benar. Ya kan? Nah. Dan saya tahu arah pembicaraan kemana. Nah itu. Jadi itu yang dikhawatirkan kan. Jadi dicicil pelan-pelan, didongkret pelan-pelan kan. Nah momennya juga pas. Bisa bayangkan kalau masa kemarin korban kita sedih, duka cita mendalam. Tapi intensitas jumlah yang kemarin itu dengan demonstrasi itu artinya nggak terlalu besar juga kemarin. Dan itu mahasiswanya juga masih terukur kan jumlahnya. Aksi massa demonstrasi titik-titiknya kan nggak dibanding 212 apa jauh besarnya kan efeknya kan. Benar. Tapi mereka tertib kan, nggak ada rusuh, sampah nggak ada kemana-mana. Bayangkan kemarin halte saja nggak ada kayu, bayangkan kok bisa kebakar coba. Itu kan aluminium semua. Kita aja 1 jam bakar halte itu nggak bakal bisa, coba aja kalau bisa. Tapi kan akhirnya keluar video-video itu kan. Ya itu kan kecanggihan. Nggak sembarang orang bisa bakar halte. Itu kan aluminium semua, bukan kayu. Harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Coba aja bakar halte kalau kita bisa. Susah. Dan bagaimana cara ngebakar saat itu nggak terlihat saat itu gitu kan. Nah itu. Sampai akhirnya bocor di CCTV kan gitu kan. Iya. Saya juga kaget. Kok bisa Kapolres bisa kebakar hancur begitu gitu. Itu juga aneh sih menurut saya. Tapi nggak tahu apa yang terjadi. Yang penting Pak Prabowo ini lagi gagah-gagahnya di Prix de Bastille Prancis hari ini kan dignity-nya pasti berkurang ya kan, penghargaan. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya menghadapi sumber daya alam kita hari ini kan saya lihat beliau terlalu berani mengambil risiko dan pertaruhannya berat. Dia tidak punya kemampuan tim-tim yang loyal yang betul-betul pasang badan untuk beliau itu belum ada sebenarnya kan. Nah, dia pasang orang-orang di inner circle dia adalah orang-orang matahari kembar. 2 kesetiaan selama ini. Jadi yang ada di sekitar beliau juga setia juga sama yang lain gitu. Iya, kesetiaan lamanya ada kesetiaan barunya. Ganda.
Nah, di saat yang sama beliau mencoba masuk kepada arus yang sangat berbahaya, ya kan? Menyentuh hal-hal yang itu sangat jadi mainan lama gitu. Iya, dari dulu nggak ada yang berani masuk ke wilayah-wilayah ini. Pasti akan kena pusaran airnya. Menyentuh tambang ilegal, batu bara, ya kan, sawit, migas, ya kan, mencabut izin-izin tambang, menertibkan itu. Ini kan adegan berbahaya sebenarnya. Makanya orang-orang pemilik modal, orang-orang penting di Republik ini, orang-orang pengusaha-pengusaha, orang kaya-kaya, yang katanya yang dia kaya dari sumber daya Indonesia juga, dia bilang, saya lebih suka presiden bego sekalian, tapi saya nggak terganggu bisnis saya lancar untuk mengirim batu bara secara ilegal, tambang-tambang secara ilegal, ya kan, nggak apa-apa bego sekalian, bisa kompromi. Tapi yang ini kan udah beda nih, katanya jenderal-jenderal udah suruh minggir. Awas kalian kalau jenderal-jenderal sekarang mulai kalian tertib, minggir dari kalau ada yang jadi backing-backingan, ya kan? Ini kan kaget. Sebenarnya maksudnya baik dong berarti presiden. Karena untuk mereka mengembalikan sumber daya alam dikelola oleh negara. Benar berarti. Ini pasal 33, nggak main-main. Bumi, air, kekayaan alam dikembalikan kepada negara dan distribusikan kepada negara, kepada rakyat. Maksudnya benar dong berarti. Dikuasai, dimiliki negara. Iya. Kemarin kan hanya dimiliki, dikuasai enggak? Dikuasai oleh cukong-cukong oligarki, orang-orang penting yang paling berkuasa 10 orang kok di Indonesia ini yang bisa mengendalikan itu. Ini relate dengan data yang saya baca nih guys ya. Iya. Kecuali kalau kita lihat Indonesia kalau nggak salah, bisa dikoreksi kalau saya salah, bahwa Indonesia pendapatan terbesar itu dari pajak katanya. Iya. Padahal kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa cek juga di ChatGPT ya, bahwa komoditas alam Indonesia itu masuk 10 besar apa aja nih. Iya. Minyak sawit terbesar di dunia, kayu manis produsen utama dunia, cengkeh terbesar di dunia, karet alam peringkat 2 dunia, kakao ketiga dunia, kopi produsen utama. Kemudian yang tambangnya nih, nikel terbesar di dunia, batu bara 10 produsen terbesar di dunia, tembaga produsen utama, timah penghasil biji timah terbesar. Ini belum lagi kelapa terbesar di dunia, nutmeg, mace, cardamom terbesar di dunia, vanilla terbesar di dunia, cinnamon. Segini banyak. Ini kemana larinya kalau gitu? Tapi kenapa mau ngambil pajak kaki 5 lagi coba? Itu dia. Makanya pertanyaan saya ini kemana ini? Nah itu yang bocor itu. Ini yang ilegal jadi yang mau dikembalikan presiden adalah hasil alam ini kedaulatan negara. Yuk kembalikan dikelola negara agar ekonomi kembali lebih pulih lah gitu. Persis, ingin seperti itu. Nanti didistribusikan lagi oleh negara. Kekayaan yang diambil sama negara. Kan undang-undang kita ini kan dilematis juga. Coba lihat, itu akan hanya dikuasai, tidak dimiliki kan, dikuasai saja kan. Nah harusnya kan kita juga memiliki. Nah problemnya hari ini dimiliki oleh hanya 1/10 orang saja, ya kan? Ini yang mau mulai diambil sama presiden, dikelola. Yang namanya sawit, yang tadi itu migas, termasuk batu bara, termasuk untuk listrik itu untuk pembuatan listrik itu, pembangkit listrik, bukan baterai itu. Oh, baterai nikel dan seterusnya itu kan. Nah, pertanyaannya, kalau ini sudah dikuasai, dimiliki negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan, ini kan menjalankan amanat konstitusi. Ya maksudnya benar berarti kan? Udah benar. Nah, pada saat yang sama saya sudah curiga, begitu presiden pidato itu, saya dalam hati saya udah klik ini akan meledak peristiwa begini. Karena nggak logik, nggak klik, nggak common sense. Karena Pak Prabowo itu membatalkan pajak 11 ke 20%, beliau yang batalin, ya kan? Ngasih token listrik 50% beliau lakukan kemarin. Kemudian beliau juga yang membatalkan membatalkan izin tambang di Raja Ampat. Ya benar. Kan beliau berpihak itu, dibatalin. Karena beliau nggak mau ada ini Indonesia Timur. Keindahan alam, keelokan alamnya, pesona alamnya, tidak ada yang bisa menandingi di dunia manapun. Indonesia Timur itu. Tiba-tiba mau diubah wilayah alam yang indah ini dikeruk menjadi tambang. Kita dengan Cina, kita kalah. Harga kalah, barang kalah. Tapi soal wisata, Indonesia Timur, Cina nggak bisa ngalahin kita. Percaya sama saya. Nah ini mau dirusak, ya kan? Prabowo cabut izin 5 tambang di sana, ya kan? Jadi ujung ini saya udah kebaca.
Pasti akan ada penolakan. Terusik, terganggu kenyamanan, dan ini akan ada perlawanan. Jadi dilematis ya sebenarnya. Ya, itu nggak mau karena jadi saya katakan kalau mereka nggak mau punya presiden pintar, cerdas. Mereka mau presiden sebelum-sebelumnya yang saya nggak perlu sebut, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya jadi mikir gini juga ya. Tadi kan ada beberapa kekeliruan yang menurut Bang Pangi ketika ada ide MBG gitu, kemudian secara proporsional kurang tepat kan gitu kan tadi, yang kemudian mengganggu anggaran. Mungkin saja idenya benar, cuma pengelola di lapangannya kali mungkin yang nggak bisa mengelola dengan baik. Jadi implementasi ide yang sudah ini juga buat negara misalnya nggak menyasar pada sasaran yang tepat, malah jadi proyek. Ya, itu bisa gitu. Itu kan perangainya orang Indonesia harus dipelajari. Kalau ada uang di tangan, ya, itu pasti ada pemotongan. Makanya sampai bagaimana uang di tangan itu langsung ke rakyat supaya nggak ada pemotongan, itu aja. Nitip cerita bisa lebih, nitip duit bisa kurang. Iya, iya kan uang ini setan. Lah iya benar. Contoh, saya sebagai Volster misalnya, saya mau menggaji surveyor saya. Ya. Kan pernah saya kasih sama korlapnya uangnya. Apa yang dilakukan korlapnya? Dipotong. Dipajakin. Surveyornya protes ke saya, Pak. Cuma gaji saya cuma kok dari 100.000 per kuesioner kok tinggal 50.000, Pak, cerita. Koordinator lapangannya, korlapnya bilang karena ini ada pengurangan ini. Nggak benar itu, saya bilang. Itu gaji Anda 100.000. Oh, ini 50.000, Pak, yang kita terima. Ternyata udah dipotong oleh koordinator lapangannya. Nah, sejak itu saya berpikir bagaimana ini dana ini sampai ke surveyor dari saya langsung. Rekeningnya saya dapatkan langsung. Jadi langsung kirimnya? Ya, langsung kirim. Gak ada lagi perantara-perantara ini. Kan itu model negara harusnya begitu juga. Gak bisa. Iya. Nah kayaknya sistem ini jadi budaya kali seperti di Indonesia ya. Ya rusak pasti. Karena kan akan merusak. Karena begitu ada transfer bertingkat udah pasti ada pemotongan. Ya kan sebenarnya hasil alam sebenarnya bisa lewat negara. Tapi karena harga lebih murah, keuntungan lebih bisa dilangsungin. Kan gitu, mafia juga kan gitu kan. Iya. Sebenarnya kita ini kalau udah begini kekayaan kita tadi karet, kita punya sawit, punya kelapa, hari ini impor ekspor ke Cina luar biasa, ya kan? Kemudian migas, tambang, mineral, semuanya nikel, semuanya punya. Gak perlu meras, menindas rakyat dengan pajak-pajak. Kaki lima lah, pajak macam-macam itu kan. Pajak kita makan, kita dapat duit, kena pajak. Keluar duit kena pajak. Beli barang kena pajak, jual barang kena pajak. Nyewa kena pajak. Kita beli barang pakai uang udah kena pajak. Lengkap, ada pajaknya lagi. Lengkap sempurna semua. Benar semua. Lengkap sempurna semuanya. Cuma problemnya, apakah pajak itu kembali kepada rakyat? Nah, itu dia. Kembalinya ke kantong pejabat dengan menaikkan tunjangan mobil dinasnya bagus, pakai patwal, gajinya besar. Saya soal patwal itu saya sedih banget, arogansinya itu. Polisi kita, Polri kita ini kan arogansi minta ampun. Mereka yang buat aturan, mereka sendiri yang melanggar kan. Kita kan kalau minta jalan, kasih kita jedah dulu lah untuk pelan-pelan bisa mencari, lihat lingkungan kanan kiri dulu, gimana kita menepi pelan-pelan. Ini main paksa, mendorong gitu loh. Habis itu kita mobil bisa kesenggol, kita dipaksa, habis tunjuk-tunjuk. Kita bukan nggak mau minggir misalnya, oke lah minggir, tapi kasih jedah kita untuk bisa berpikir sedikit dulu lah. Ini nggak bisa, didorong aja. Kayak gini kita sampah atau binatang atau apa di depan. Kayak beda kasta gitu ya. Ya kalian ini kasta nggak penting gitu loh. Kalian ini minggir aja, ganggu kami jalan. Itulah puncak arogansi pejabat kita. Iya. Makanya banyak yang bilang juga di sosial media bahwa rakyat adalah tulang punggung DPR kan. Iya. Sementara kita yang carikan dia hidup kan. Arogansinya luar biasa. Totet-totet itu di jalan kan. Nah, tambah kemarin tunjangan DPR di rumah tiba-tiba. Tunjuk gaji DPR-nya begitu, tambah lagi statement menterinya kemarin yang aneh-aneh kan. Yang 3 juta tiba-tiba sebulan, tiba-tiba 3 bulan hitungannya harian begitu kan. Iya. Nah, statement-statement yang nggak penting misalnya. Emangnya kan kalau kita kan ya harusnya mengecek dulu, berpikir dulu baru mengecek kan. Nggak perlu minta maaf. Ya, artinya kita berpikir dulu baru ngomong. Supaya nggak perlu minta maaf gitu. Ya, kan. benar. Ini apalagi pejabat. Tata kelola, diksi, bahasa harus dikelola. Kalau nggak pakai tadi
juru bicara. Nah, ini kan tidak dilakukan. Yang kedua, karena gaji mereka sudah terlalu kaya, sudah terlalu timpang gaji kita dengan mereka, mereka nggak sensitif lagi. Nah, tidak menjiwai rakyatnya. Nah, itu juga musibah. Karena ketimpangan gaji kita pejabat dengan kita rakyat biasa ini udah jauh banget. Nah, sementara rakyat terus ditindas, diperas, dilindas, habis itu dimaki lagi kan. Nah, itu yang kemudian mereka melawan, ya ini ketidakadilan. Ini kesewenang-wenangan. Ini ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ini mereka tidak terima diperlakukan, diinjak seperti itu. Iya, memang kalau narasi-narasi yang keluar dari wakilnya ya. Wakil itu kan berarti yang dipilih ya. Iya. Wakilnya yang mengelola uang dia, cara bernarasi menjawabnya tidak intelektual. Iya. Gitu. Itu yang membuat maksudnya pikir, ini kan duit gue buat bayar gaji lu dan lu ngomongnya kayak gini, berarti lu gak berpendidikan nih, sembarangan. Iya, bilang kan pekerja, misalnya buka lapangan pekerjaan Bang Arya atau pengangguran, ya suruh aja deh buat lapangan pekerjaan sendiri, kan nggak perlu ngomong kayak gitu. Iya. Iya kan? Ini yang kemarin ada, saya juga lihat sosial media, kalau kita buka usaha suruh modal sendiri. Iya. Nggak dibantu usahanya, suruh usaha sendiri, cari pelanggan, segala. Dapat untung diambil negara. Itu kan anomali ya kan. Iya, benar. Begitu untung diambil kan. Untung diambil negara. Karena giliran punya ganja di rumah itu punya lu gitu. Giliran ada hasil bumi di bawahnya, itu punya negara. Dia pikir gitu kan. Ya, itu yang terjadi hari ini, hari-hari yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi perlu memang dievaluasi, ditinjau ulang semua gaji pejabat kita ya. Nah, tapi soal gaji-gaji yang honorer, P3K, paruh buruh atau THL itu kan tetap jangan dikurangi, udah kecil banget ya kan. Kalau soal pajak bagaimana? Nah, pajak ini juga harus ditinjau ulang kan. Makanya tadi yang disampaikan Anies Baswedan kan menarik juga sebenarnya, bahwa saya pernah baca tulisan itu kan, negara itu tidak kreatif, dia berburu di kebun binatang, dia cari yang ada-ada saja, yang kelihatan gampang aja. Makanya kayak mancing di permukaan gitu ya? Iya, mancing di permukaan. Kelihatan aja gitu ya? Ya kalau bisa yang mudah ditangguk lah, mudah diambil aja. Tapi yang menyelam di laut samudra, turun ke bawah cari ikan besar, nggak mau. Yang paus-paus nggak mau? Ya paus-paus, yang besar-besar ini nggak mau diambil, dikejar. Padahal ini kan sumber daya yang bisa pemasukan negara lebih besar. Nah, mereka makanya tadi pajaknya makan, restoran, PKL, orang online. Nah, itu yang dikejar kan, pajak-pajak jual beli, pajak ini. Yang kemudian itu juga lebih mudah berburunya, karena udah kelihatan berburu di kebun binatang ketimbang yang lain. Nah, upaya itu nggak kreatif itu negara untuk usaha. Nah, itulah tadi itu tambang-tambang tadi, ya kan, migas tadi itu kan harusnya dikejar. Tapi masuk analogi itu, Bang. Misalnya gini, kita misalnya mencari yang paus-paus yang di bawah, yang besar-besar. Itu kan kalau orang mau nyari di bawah, itu kan risikonya tuh dia yang dimangsa atau habis atau mati kan, bisa gitu. Kalau yang di atas kan masih dekat dengan permukaan. Kalau ke bawah itu udah beda ekosistem, itu bisa dia jadi korban. Lah, ini kan sebuah contoh ketika Pak Presiden misalnya lagi mencoba mengusik yang paus-paus, hasilnya jadi kayak begini kan gitu. Ya, disorder, kekacauan, ketidakteraturan kan. Bahkan dia nguji mau teruskan atau enggak. Saya udah mau terus kita nih, mau diusik saya, mau diganggu. Sawit saya, ini saya ya. Oh, ini seperti ancaman maksudnya? Ya, kan ini game politik, pertaruhan. Ini shy war jadi. Ini kan perjudian presiden. Mana yang kuat-kuatan ini ngatur napas? Kuat gua atau lu? Kan gitu aja sekarang. Nah, kalau Bang Pangi sendiri, Bang Pangi nih, di demo belakangan dan kerusuhan, mana yang pure dari rakyat, mana yang udah ditongkrongin? Ya, yang ditongkrongin itu yang ya selama mahasiswa masih ada, pasti itu pure rakyat sih menurut saya. Tapi kalau sudah ada pasukan-pasukan hitam ya, nama-nama yang macam-macam itu, ya itu pasti ada udah masa bayaran yang enggak. Tapi nilai-nilai perjuangan mereka kan sederhana kan, bagaimana tadi ditinjau ulang pajak, tunjuk gaji pejabat. Terus mereka ingin pejabat itu tidak lagi menyakiti rakyat kalau berbicara. Jangan menyalahkan lagi rakyat gitu. Ya, karena ini 10 tahun terjadi begini model ini. Kemudian represifnya aparat kita yang nggak humanis ya. Selalu rakyat dibunuh dengan kekuatan mereka kan. Karena kesewenang-wenangan mereka. Karena terlalu kuat kewenangan yang diberikan kepada mereka kan. Peristiwa Kanjuruhan, peristiwa kemarin banyak Sambo termasuk korban jiwa kan, karena aparat
represif ini. Itu kan juga menjadi kemarahan bagi rakyat. Kok mereka akibat perusuh yang mereka yang jadi korbannya gitu. Harusnya perusuh ini yang harus jadi korban kan. Lama betul mengungkap ini sampai sekarang kan. Padahal presiden itu keren-keren loh programnya sebenarnya. Salut saya tuh sebenarnya. Termasuk hari ini mengusik bagaimana kejaksaan hari ini mengejar semua, dipamerkan harta rampasan perang itu kan. 1 triliun dari sawit, dari ini kan. Itu kan belum pernah ada dalam sejarah Indonesia kejadian seperti itu. Hasil rampasan dari korupsi itu yang lagi juga diperjuangkan untuk menyita hasil-hasil korupsi kan gitu kan, undang-undangnya yang dimintakan. Betul. Nah, itu hasil rampasan perangnya, rampasan dari koruptor itu larinya kemana? Apakah ke negara atau dikelola? Nah, itu lagi yang jadi pertanyaan, termasuk barang-barang sitaan kan. Barang sitaan ini bisa lah buat bayar utang. Kan? Makanya harus jelas ada nanti undang-undang perampasan aset harusnya kan. Kemana transparannya? Uangnya balik ke negara atau enggak, atau ke kantong lagi kan. Justru kan itu yang bocor lagi kan. Udah diambil negara tapi nggak masuk ke kas negara. Apa kendalanya nggak disahkan ya kira-kira itu? Ya tadi itu senjata makan tuan kan. Kalau itu disahkan, yang ditakuti oleh koruptor kan bukan miskin. Yang ditakuti kan bukan masuk penjara maksud saya. Mereka udah terlatih juga aja yang masuk penjara kan. Tapi yang mereka takutkan kan dimiskinkan. Nah lewat undang-undang perampasan aset itu. Itu yang mereka khawatirkan. Maka itu yang diulur terus. Kan udah diusulkan dari 10 tahun yang lalu, nggak pernah jadi. Bukannya ada ultimatum dari para mahasiswa ini? Iya itu maka Presiden Prabowo akan menggaransi itu akan disahkan. Akan disahkan. Ya itu berarti kan presiden ini ada di tengah kaki rakyat hari ini. Dia menjoy rakyatnya. Bahwa rakyat butuh ini. Ya jangan sibuk dengan undang-undang ITE tapi ini nggak disahkan ya. Tapi sibuk nih yang kritis seperti kita ini kan dianggap sampah. Benalu, rusak negara, stabilitas. Padahal kita ngomong dari tadi kita nggak dibayar, kita ngomong memberikan masukan ke negara gratis loh. Ini koreksi buat negara kan, masukan ya. Kita nggak digaji hari ini ngomong untuk negara. Mikirin negara sementara mereka yang udah jadi pejabat udah dibayar sama negara, mobilnya, gajinya, rumahnya, gaji tunjangannya udah besar, ngomong aja salah. Buat rakyat susah. Lebih baik mereka tidur daripada ngomong gitu loh. Emang beda kalau orang Minang yang ngomong beda. Kita nggak dibayar. Bener ya. Habis itu kita disuruh cari bukti lagi. Udah nggak dibayar, suruh buktikan. Bukannya sama-sama yuk kita cari solusi gitu ya ibaratnya. Ibaratnya gini, nggak dibayar tapi kita mencoba untuk cari jalan keluar. Untuk ngasih tahu ini ada blind spot di sini nih kan gitu kan. Iya betul. Untuk yang dibayar malah diem aja gitu. Iya, yang dibayar diam aja. Kita mencoba untuk mencerahkan, mengatasi masalah Indonesia ini, jalan-jalan solusinya. Nah, terus kita nanti ditarget lagi. Oh ini mengganggu stabilitas politik. Nah, kemudian kita dianggap sampah, menggembosi, memanas-manasin, ya kan? Nah. Ini kan kebalik-balik begini caranya bernegara. Sementara yang jadi pejabat tadi aja ngomong aja salah gitu. Makanya orang ada memang lebih baik tidur aja daripada ngomong gitu. Justru tidur lebih enak daripada ngomong salah. Tapi sayang gajinya gede kan 100 juta ke atas kan. Besar gaji mereka semua. Nah ini saya lihat ini kebijakan Pak Prabowo, saya udah list di sini ya. Ini nggak ada sebenarnya yang menyakiti hati rakyat sebenarnya. Cuma statement kemarin tuh menurut saya keliru juga. Misalnya ini orang udah korban. Oke lah kita menghargai polisi. Tapi dikasih kepangkatan ini 7 orang gimana? 9 orang hari ini korban juga. Perhatian presiden gimana? Kan gak apple to apple juga. Tiba-tiba presiden memberikan kenaikan pangkat. Ya tunggulah momentum yang pas. Kan ini yang saya mau berikan. Jangan dipancing lagi. Cari hari baik yang pas. Ini seolah-olah mau melawan lagi, mau nunjukin lagi, mau lawan rakyat lagi ceritanya nih. Yang begini-gini nih nggak sampai ke presiden ini. Siapa pembisik? Kok tiba-tiba ada kenaikan pangkat ini? Bukan saya nggak setuju. Carilah waktu momen yang pas, momen yang pas. Ini kayak membenturkan lagi kan? Mau nguji-nguji lagi nih, mau ngetes lagi gitu loh. Iya, semestinya dua-duanya itu mendapatkan level yang sama. Ya, gitu, terus presiden jangan digiring-giring menyalahkan rakyat. Biar pejabat kemarin aja dah, semuanya pejabat Anda, semuanya pembantu Anda itu menyalahkan rakyat. Anda jangan ikut-ikutan Bapak Presiden kan gitu. Iya. Jangan menyalahkan rakyat. Mungkin yang memberikan masukan kali ya. Ya itu yang saya hari ini saya lihat
presiden ini dilingkari inner circle yang nggak tahu ya, sampai nggak semua informasi yang kita bicarakan ini ke beliau. Tapi ya kayak dilematis juga ya. Jadi betul memegang negara Indonesia jadi pemimpinnya ini bukan hal yang gampang berarti ya kalau kita pikir ya. Iya, betul. Karena mau mencoba begini ternyata ada yang nggak suka. Mencoba begini, mencoba kebaikan ada yang terganggu. Ini dihabisin untuk kepentingan rakyat. Dia diserang di tempat lain. Dan sepertinya beliau sendiri nggak tahu yang di lingkarannya dia sendiri itu orangnya dia bener. Yang lebih parahnya lagi, beliau nggak tahu kekuatan beliau dulu untuk melakukan otak-atik mengusik yang tadi. Ini tuh lebih bahaya lagi. Ibarat kita sparring itu pondasi belum kuat, tapi sudah mulai mengusik, mengganggu untuk sumber daya untuk negara kan? Kan harusnya pondasi kuat dulu. Ada backup dulu ya? Ya sparring dulu kita udah posisi pas, baru kita tanding kan? Ini lingkaran matahari semua, loyalitasnya ganda, ya kan? Nah akhirnya korban kan 9 orang kemarin. Itu kan kasihan kan, karena intelnya mungkin nggak satu, mungkin Polri-nya nggak satu, panglimanya nggak satu, perintah nggak satu kan, semuanya bias kan, jadi bikin bingungan. Jadi ada parcok, ya parcok-parcoknya, jadi tangkap kan kemarin ada kabaisnya, ini ketangkap juga, oh ini anggota juga yang rusuh kan gitu. Ini kan jadi kompleksitas dan misalnya presiden juga ngomong ini persoalan kudeta, teroris, itu simpan dalam hati saja. Bilang aja ini karena kita nggak berpihak sama rakyat selama ini. Ya kan gitu lebih senang. Ya. Karena kita selalu menyakiti rakyat selama ini. Orang kan lebih happy kan. Kalau terlihat sudah menyadari kesalahan gitu. Iya. Atau kenapa ini terjadi? Karena pejabatnya nggak pernah jaga mulutnya. Saya ingatkan lagi, udah hentikan kalian nggak bisa ngomong pakai juru bicara, ya kan? Kenapa ini terjadi? Karena program tidak pernah program yang membahagiakan hati rakyat. Ya kan? Kalau masukan untuk kemudian kepengen DPR di reset itu solusi nggak? Ya sebenarnya dalam sistem pemilu ada pemilu sela namanya. Bisa saja separuh dikeluarin lagi dari gelandang, masukkan pemain baru diutus sama partai kan. Tapi separuh dipakai orang-orang lama, bisa saja. Tetapi kan di Indonesia belum pernah. Sebenarnya dengan sistem pemilu kita juga masalah. Kan itu pemilu biaya mereka mahal kemarin. Ya, itu membuat mereka ya akhirnya nggak balik modal kalau dengan gaji normal kan. Pakai tunjangan. Mereka nggak mau karena ada yang 10 miliar satu orang, ada yang 20 miliar kan jadi anggota DPR itu biayanya kan. Nah, itu. Jadi wakil rakyat juga itu transaksional. Ya kepengen ya dagang sebenarnya cari duit berarti. Ya tidak hanya duit. Kalau jadi anggota DPR bisnis jadi lancar. Ada juga orang nggak butuh gaji DPR. Iya, jadi tapi motivasinya bukan rakyat tapi ekonomi. Ekonomi. Rata-rata kan yang jadi DPR sekarang pengusaha. Jadi mereka bilang begini, kalau saya udah pakai PIN yang di sini. Itu beda jadi pengusaha ketika nggak pakai PIN ini. Oke. Jadi backupnya lebih beda. Misalnya mau ada yang musik nih, oh anggota DPR mundur dulu, nggak berani kan? Atau ada yang izinnya susah lama, oh anggota DPR dipercepat. Nah, ada yang menghalang-halangi bisnis ini lancar lagi. Aduh. Nah itu bukan gaji kan bagi mereka rata-rata itu kan pengusaha semua, nggak ada yang miskin orang anggota DPR sekarang, kaya semua. Maka sistem pemilu kita juga dikoreksi. Perlu juga nanti dipertimbangkan aktivis sepatu miring ini bisa jadi anggota DPR. Dosen-dosen yang kere ini juga bisa jadi anggota DPR kan? Karena mereka pernah susah kan? Hatinya menjauhi dengan rakyat, menyatu dengan rakyat. Ini kan bohir toke semua, kaya semua. Karena bertarung dalam pemilu modalnya elektoral ya modal logistik kan? Nah, dosen atau intelektual akademisi atau orang-orang aktivis nggak bisa kan bertarung dengan itu. Uang dengan uang ditarung mereka kalah. Nah maksud saya begini, solusinya partai besok harus sebut mix. Satu dipilih popular vote-nya boleh dipilih oleh rakyat. Popular vote ya dipilih rakyat. Tapi misalnya 5 lagi dipilih oleh DPR atau dipilih DPR itu dipilih oleh partai. Utusan partai yang memilih orang-orang terbaik gitu. Ya, kalau begitu tapi ini dong, ada juga bukan karena terbaiknya tapi karena senioritas, karena hierarki, karena ya minimal mereka orang yang berjuang di partai, aktivis lah atau memang diutus adalah golongan-golongan nanti seperti zaman dulu, utusan golongan kan, golongan dari anak muda, golongan dari dari public figure, maksudnya dari art, pekerja seni, ya kan, tapi sehingga mereka tidak berbayar mahal kan, karena kalau dulu kan menjadi pejabat itu kan biaya murah paketnya, sehingga itu jalan pengabdian.
menderita tuh biasa. Kalau sekarang gimana bicara pengabdian, dia mau terpilih aja modal udah besar. Ya nggak pernah ngerasain susah. Iya, nggak pernah ngerasain susah juga. Mereka rata-rata pengusaha. Nah ini kebijakan Pak Prabowo misalnya kemarin. Ini yang bagus-bagus ya? Iya, yang bagus misalnya mengesahkan 1.600 tambang ilegal mau ditertibkan. Nah, ini kan harus kita dukung komitmen beliau. Iya, dan akan dikembalikan buat rakyat tentunya. Iya. Kemudian Tantim yang komisaris itu di stop, yang gaji-gaji besar kemarin. Udah mulai kan? Ya udah. Ini kan nggak pernah ada. Ini kita harus fair juga. Kita harus empiri objektif, bukan intersubjektif. Kalau ini baik, kita lihat, kita akui. Tapi kalau ini memang masalah saja, ya kita harus koreksi gitu. Nah, contoh tadi ada gaji hakim dinaikkan. Ini kan baik untuk peningkatan kualitas hakim kita, supaya dia jangan lagi coba-coba menjadi mafia peradilan kan? Nah, termasuk ada bersih-bersih mafia sawit kan, mafia beras, migas, ini kan bagus semua. Nah, kemudian di kejaksaan hari ini menggila dalam penyitaan barang itu di kejaksaan kan, itu gila-gilaan. Termasuk mengesahkan undang-undang ETA itu, ETA mau dihapus. Termasuk ini perampasan aset ya. Nah, kemudian korupsi yang dilakukan di daerah-daerah itu juga disusulkan. Kan beliau bilang bahwa korupsi ini dia mau nggak akan bela lagi mau siapapun, kan itu komitmen beliau. Cuma menjadi problem begini juga, masukan saya kepada Pak Prabowo ini adalah kalau terlalu banyak ngomong pidato kemudian aksinya tidak terlalu cepat, ini akan menyimpan bom waktu juga, masalah, ya kan? Jadi kita lebih baik Pak Prabowo kerja senyap saja menurut saya, kurangi pidato berapi-api yang satu saat pasti ada waktunya. Ketika memang sudah mulai ada hasilnya. Itu masyarakat juga melihat kok ya apa yang dikerjakan, maksudnya kan koruptor ketangkep gitu kan. Yang ada juga yang bilang ini manuver politik kan gitu, karena mungkin yang ditangkap adalah orang-orangnya siapa gitu misalnya. Itu circle-nya siapa, mulai ada yang ditangkap, ketangkep tangan, ada yang kemudian dicopot segala macam. Ada yang bilang ini bagian dari manuver politik. Tapi ada juga bilang ini memang kebijakan beliau untuk mengurangi korupsi kan gitu. Yang semuanya itu bersiko lah, yang pasti punya konsep dari pergerakan entah beliau atau juga mungkin konseptor di belakang beliau. Nah, kalau sekarang ini yang dilihat masyarakat menurut Bang Pangi lebih banyak kebaikannya atau justru sebaliknya? Ya, per hari ini dengan statement menterinya seperti itu, ini contohnya 3 juta rumah saja, 0 rumah, ya kan? Yang terserap juga nggak ada terserap anggaran. Maksudnya gimana? 3 juta rumah janji kampanye. Sampai sekarang 0 rumah. Anggaran terserap juga nggak ada. Makan gaji buta kan sekarang. Ini kan bom waktu juga. Makanya presiden itu, masyarakat kita karena terlalu baik, bisa jadi nanti lupa dengan janjinya. Tapi kan itu backbone, tulang punggungnya janjinya Pak Prabowo itu. 3 juta rumah sama makan siang gratis itu. Itu kan genuine, itu program beliau kampanye kan. Tiba-tiba hari ini buram aja gitu. Nah, ini juga itu udah atau pasti. Mungkin karena secara ekonomi sekarang anggarannya belum ada, bagaimana? Ya, itulah yang menjadi masalah juga kan. Tapi kebaikan Pak Prabowo hari ini kalau mau mengukur baik atau banyak baiknya atau buruknya, ya tentu survei approval rating, lihat level confidence. Seberapa puas masyarakat puas dengan kinerja presiden hari ini. Itu kan ditanya ke masyarakat. Puasnya itu juga macam-macam. Kadang-kadang karena ada bansos, ada BLT, ada bantuan-bantuan tunai, dia puas juga walaupun habis itu seminggu habis lagi stok makanannya, nggak masalah, tapi ada bantuan gitu. Kalau menurut Bang Pangi, apa anggaran-anggaran yang kira-kira bisa diminimalisasi yang nggak usah lagi gitu? Kayak misalnya kan kita dalam keadaan posisi ekonomi yang kurang baik, ada anggaran IKN misalnya, pembangunan membangun itu nggak pada saat waktu yang tepat gitu. Ibaratnya kita lagi kelebihan uang, tiba-tiba ada ide seperti itu dan tiap tahun dianggarkan kan itu kan. Jadi masalahnya hari ini yang dialami Pak Prabowo itu adalah warisan lama kan. Jadi tidak tiba-tiba. Artinya ini baru, jangan lupa, orang banyak yang lupa nih bahwa ini baru 1 tahun bukan 10 tahun, ya kan?
Orang kan udah tahu, lupa itu. Seolah ini udah 10 tahun kan. Padahal ini baru 1 tahun. Berikan kesempatan kepada beliau. Tetapi statement-statement tadi saya lihat keburukan-keburukan beliau di mata masyarakat itu juga banyak. Bahkan statement hari ini masyarakat ini kok lebih baik zaman dulu dibanding Jokowi dibanding sekarang gitu. Itu udah mulai kerasa. Apa itu sebuah campaign yang dikeluarkan? Ya dia membuat diarahkan ke sana gitu. Jebakannya udah ke sana, di anggaran perputaran uang nggak jalan, pertumbuhan ekonomi nggak jalan kan. Efisiensi ini nggak proporsional, nggak tepat sasaran juga. Nah tadi apa yang Abang Ari bilang, apa tadi namanya, mana yang perlu dikurangi ya, mana nggak perlu kan misalnya. Nah perjalanan dinas is oke, luar negeri itu nggak penting juga kan. Tapi apakah betul semua hotel harus kosong dengan tidak boleh ada seminar? Tapi kalau itu riset penelitian, ya GD atau yang penting-penting untuk supaya kebijakan nggak salah-salah, kan warisan masa lalu itu kan utang yang dibangun 600 triliun bunga hutang. 8.800 pokok sekarang. Ini harus dituntaskan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo. Warisan lama dong. Tiba-tiba membengkak 2 triliun harus diselesaikan juga. Karena kerugian PT Kereta Api Indonesia. Karena itu rugi sampai sekarang. Nah, ada Bandara Kertajati. Ada irigasi nggak ada pembangunan yang nggak ada kalkulasi hitung-hitungan yang dibangun saja. Nah, itu beban juga kan. Uang udah habis di awal. IKN begitu besar uang dihabiskan di awal kan. Nah, sekarang nggak dilanjutin juga problem. Akan menjadi proyek mangkrak. Kalau proyek mangkrak, yang rugi siapa? Rakyat. Kenapa? Karena rakyat yang bayar pajak di situ, ditimbun di IKN. Makanya Pak Prabowo kan nggak mungkin membatalkan itu, menurut saya. Pasti mau tidak mau tetap dilanjutkan. Tapi anggarannya juga membebani sekarang kan, anggaran IKN. Belum proyek-proyek yang lain, irigasi yang masalah, klaim-klaim tol kemarin, tol kita makin mahal hari ini kan. Jakarta aja gimana kita menderitanya naik tol hari ini. Habis tiba-tiba. Berarti complicated masalah Indonesia ini banyak banget ya. Dan ya boleh dibilang Pak Presiden sekarang lagi ya ini masalah warisan sudah kan ya. Masalah warisan. Cuma orang lupa bahwa ini susahnya hidup kita ini bukan karena beliau saja. Itu warisan 10 tahun juga yang kita ibarat rumah tangga. Kalau kita nggak boros, coba bayangkan. Kemarin kita poya-poya nih. Pasti kan kita merasakan juga efek hari ini. Karena manajemen keuangan keluarga kita nggak bagus. Kan sama dengan negara juga gitu. Ketika manajemen negaranya hutang dibuat banyak, pejabat dimewahkan, dikasih fasilitas, pajak nggak balik ke rakyat, ya kan? Hari ini kan menderita rakyat jadinya korban. Nah terus kita disalahkan presiden hari ini, nggak fair dong. Karena ini juga momen fase 10 tahun. Yang kita nikmati hari ini adalah hidup susah hari ini adalah ya ulah kebijakan yang kemarin itu. Yang tidak tepat sasaran, infrastruktur yang nggak penting dibangun, ya kan? Bahkan infrastruktur yang dibangun nggak ada return, nggak ada penghasilan setelah itu kan, mati. BUMN yang selalu merugi, ya kan? Ya makanya ini yang unik ya. Negara. BUMN itu kan sebenarnya banyak yang nggak tanpa pesaing ya. Kok rugi gitu? Padahal pengguna masyarakatnya bayar cash. Nah itulah masalahnya. Apa yang menyebabkan kita pakai Telkomsel bayar ini kuota internet pakai itu nggak tahu kita berapa kita bayar berapa dia masuk kemana nggak tahu kan. PLN misalnya. PLN juga kita pakai listrik terus, Garuda kita pakai terus, PJKA misalnya. PT Kereta Api rugi terus. Maka nggak tahu kalau begitu berarti negara nggak bisa berbisnis ya, jangan berbisnis, bubarin aja semua BUMN itu kan itu intinya. Yang memang nggak bisa berbisnis rugi terus. Nah tapi itulah yang menjadi bancakan selama ini mungkin. Loh tapi kan kita punya banyak ahli ekonomi gitu kan di Indonesia. Maksudnya kan bukan masalah yang baru keluar sekarang nih. Ini udah bertahun-tahun gitu. Nah bagaimana sebenarnya solusinya dari Bu Menko sebenarnya? Iya makanya tadi kan saya juga Danantara ini saya juga bisa mendukung bisa tidak. Tetapi mungkin ini melihat Temasek di Singapura ya perusahaan besar ya yang berkeluar negara. Tapi bagaimana Temasek berhasil, bagaimana Danantara apakah berhasil itu kan kita uji juga. Katanya nggak ada boleh di audit itu kan juga repot. Itu nggak serius menurut saya. Terus nanti orang-orangnya ya pase-pase elit-elit yang kita rezimnya Pak Jokowi, rezimnya Pak Prabowo, rezimnya Pak SBY mungkin ada di situ semua kan. Jadi ini ya jangan sampai ini satu jadi saja bancakan lagi nih. Karena gini, kita ini bukan negara maju.
sumber daya alamnya hebat, masyarakatnya memang masih masalah, sistem demokrasi masih kayak begini, tapi penegakan hukum kita oleh feodal kan. Coba lihat, ada nggak presiden atau mantan presiden pernah diproses secara hukum di Indonesia? Iya. Nggak ada sejarah. Iya, benar. Saya ingin katakan bukti satu, Korea Selatan pernah nggak? Pernah. Hari ini adalah presidennya dipidanakan kan, ibu negaranya ditersangkakan. Filipina juga begitu, Thailand juga begitu. Itu hanya Asia Tenggara aja. Ya kan? Karena nggak ada orang nggak bisa disentuh secara hukum, sehingga itu membuat mereka menjadi presiden yang betul-betul redundansi, kontemplasi, hati-hati dalam kebijakan. Karena suatu saat dia bisa diperkarakan. Dia nggak boleh ugal-ugalan, nggak boleh asal berkuasa menginjak-injak sewenang-wenang. Karena ada waktunya dia tidak akan lagi berkuasa. Iya, benar juga. Sehingga ada standar efek jerah. Anda presiden pun bisa disentuh oleh hukum nanti. Kalau Anda salah dalam buat kebijakan. Jadi lebih berhati-hati bikin kebijakan. Ini seolah-olah ada buku putih nggak bisa disentuh gitu. Iya. Jadi mereka tuh jadi presiden kayak nggak ada beban buat kebijakan. Jadi menteri juga, ya udah kita aman-aman aja gitu. Berlomba jadi anggota DPR karena pensiun juga digaji kan gitu kan. Iya, tambah coba kualitas mereka bicara kemarin. Kan nggak ada yang menyentuh perasaan hati rakyat gitu loh. Ukuran pinggang celana kita dibilang ukuran mati gitu loh. Itu kan otoritas Tuhan, mau mati mau ukuran berapa ya Tuhan lah. Ngapain ukuran pinggang orang di Menteri Kesehatan ngurus ya kan? Ngurus penghasilan di atas 15 juta dianggap akan kaya, orang itu orang lebih pintar, lebih sehat. Iyalah 15 juta. Berarti kan menghina kita yang gaji 300.000. Iya. Ini Menteri Kesehatan model apa? BPJS pelit banget. Berhitung sama rakyat, disulit-sulitin terus. Banyak orang hari ini mati sampai ke akhirat gara BPJS ngurus administrasi bukan obatnya. Administrasinya. Itulah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat semua pejabat. Masya Allah. Ya. Orang mati bukan karena dia nggak dapat. Ya administrasinya ini. KTP dulu, ini dulu. Habis itu. Padahal butuhnya cepat gitu butuh cepat. Nggak butuh administrasi. Orang mau mati. Nah, akhirnya mati karena BPJS. Kemudian BPJS selalu dikatakan merugi. Begitu ke rakyat berhitung. Pelit banget. Rugi terus katanya. Padahal memang BPJS itu bantu rakyat. Harus dikasih anggaran besar. Iya memang untuk rakyat kok itu. Ngapain pelit? Nah itu pejabat-pejabat menurut saya dalam tanda bank. Ya itu lanjutannya itu ya. Nah. Pejabat kayak itu bank itu lah kan. Iya benar. Pakai T itu loh bahasanya. Itu kan nggak berpihak. Begitu kemarin Pak Prabowo munculin token listrik gratis 50%. Dia halangi. Ya nggak bisa Pak. Ini efisiensi ini tangan terganggu anggaran. Dia kakalin. Pokoknya supaya ini nggak jadi aja. Nah itu yang saya buat pejabat yang nggak meresapi, tidak menyatu, tidak menjauhi rakyatnya. Dia nggak happy rakyat itu dibantu. Dia yang dia terima itu adalah bagaimana tunjangan gajinya naik. Bagaimana hidupnya mewah. Aman gitu ya. Hidupnya mewah. Pada fasilitasnya sudah mewah semua. Iya. Karena dia tidak menjauhi rakyatnya. Jadi menurut saya udah waktunya Pak Prabowo milih-milih untuk mengevaluasi ini secara total, melakukan revolusi inner circle beliau dibersihkan semua. Buatlah program-program yang bahagiakan hati rakyat ya kan. Stop menteri-menteri yang tadi itu. Ya masa pulau udah ada namanya diganti-ganti kan, akhirnya hampir perang Aceh kan sama Sumatera. Iya benar. Iya hampir perang. Ini hal yang baru terjadi saat ini gitu ya. Iya belum ada gas LPG kemarin antri di mana-mana ya kan. Orang akhirnya panjang korban lagi karena nggak boleh di agen ya kan. Nah itu kan kebijakan menterinya, meninggal orang antri kan. Nah, belum kemarin izin tambang kemarin keluar. Di daerah wisata Raja Ampat itu tambang keluar izin ditambah. Nah, belum ada kemarin menteri apa lagi. Ini banyak nih menteri-menteri menurut saya yang nyeleneh. Nah, yang gini-gini kenapa nggak dicopot aja gitu. Ada menteri. Nah, ini menteri apa lagi nih? Menteri yang yang udah minta maaf tuh. Tanah nganggur sita negara, ya kan? Nah, ada juga yang hoak itu tuh lucu tuh. Kalau kondangan amplop juga dipajakin, ya kan? Mau dikejar. Kita ini itu serius apa bercanda sih sebenarnya? Bener tahu serius atau bercanda. Satu lagi ada tuh Menteri Keuangannya tuh hoax juga tuh enggak. Gua dosen guru beban negara kan. Jadi ada juga Menteri itu katanya AI itu katanya. Iya, tapi it's okay lah kalau begini dicicil saja lah. Ini akan sedikit sama sedikit akan menggerus itulah yang disebut kata orang keras masyarakat akan menghukum, pada akhirnya orang mengatakan tidak lebih baik. Jadi nanti orang mengatakan membandingkan presiden sebelumnya. Jadi Pak Prabowo pertaruhannya terlalu besar, bermain-main api seperti ini menurut saya.
nggak boleh ada loyalitas ganda. Kesetiaan itu harus tunggal, ya kan? Ada lagi nih Bang, saya kayaknya ganjal di pikiran saya nih. Nggak tahu perasaan saya aja gimana, mungkin Bang punya informasi yang lebih A1. Presiden kayak sendirian, menurut pandangan saya gitu. Ibaratnya gini, di situasi genting negara yang ini perlu dihandle bersama gitu ya. Atau mungkin saya infonya agak kurang karena kebodohan saya gitu ya kan. Padahal sampai mengumumkan sesuatu yang sifatnya krusial, Pak Presiden ini dapat Ibu Mega. Ini agak unik gitu ibaratnya. Apa mungkin bagi tugas satu tupoksi Presiden dengan wakil, tugasnya apa gitu segala macam. Apa saya yang mungkin nggak terinformasi atau gimana? Iya Bang Ari. Kalau kita mencermati, saya juga kok saya lupa ya. Baru teringat dari apa yang sama Bang Ari. Jadi saya tersadarkan juga, iya benar juga ya, bahwa waktu konversi pers, waktu menghadapi peristiwa-peristiwa yang sulit kan, mengatasi masalah ini, itu hanya ada ketua umum partai kan, Ibu Mega, beberapa ketua umum partai, dan nggak ada wakil presiden. Selama ini kan dalam kondisi-kondisi genting, krusial, titik-titik krusial, itu selalu presiden wakil presiden itu kan paket, dia saling dukung-mendukung, saling menguatkan. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apakah memang wakil presiden merasa cukup presiden mampu mengatasi masalah ini, nggak ikut, biar saya ngurus ojek online aja, ya? Atau memang beliau tidak punya kapasitas untuk itu dulu mengurus ini, nah, atau memang sudah mulai ada beliau tidak diikutkan dari presidennya sendiri, atau nggak dianggap, atau memang beliau sendiri nggak punya kompetensi kapasitas untuk bicara itu dulu. Ya walaupun mungkin belum memiliki kapasitas, tapi kan bahasa yang dilihat masyarakat ya, maksudnya bahasa komunikasinya kan tetap misalnya gini, suami istri public figure berantem misalnya, di depan publik mereka tetap mesra gitu, berdua masih ada, walaupun kita nggak tahu di belakang ada kegentingan. Ya itulah musibahnya kita hari ini mungkin tuh ya. Kalau dulu kan kita punya presiden, wakil presiden itu betul-betul di panggung depan pun kelihatan mesra, walaupun di belakang ada matahari kembar, nggak boleh juga kan? Harus ada, nggak boleh panggung depan, panggung belakang beda-beda. JK dengan SBY, Jokowi dengan Haji Ma'ruf Amin, ya kan? Jokowi dengan JK, ya kan? Walaupun SBY Budiono kan itu kelihatan paketnya, walaupun ada juga posisi wakil presidennya nggak boleh, karena nggak ada boleh matahari kembar, diparkir, tapi nggak boleh terlalu menonjol, karena akan ada pemilu lagi. Jadi mereka tuh hanya kerja-kerja yang pada tugas-tugas yang udah dibagi, tapi terbatas. Tapi pada situasi genting seperti ini, kemana wakil presidennya? Itu juga melihatkan, ya betul juga ya, kemana gitu. Ngapain? Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi, dan saya juga merasa ada apa gitu, kenapa nggak ada. Tetapi memang untuk ke luar negeri kemarin saya berpikir beliau akan gantikan kalau Pak Prabowo nggak bisa kan, tapi kan nggak beliau diganti juga. Nggak diganti, justru Menteri Luar Negerinya Sugiono yang diutus. Mungkin nggak ada, udah mulai ada friksi. Nah itu saya nggak tahu. Tetapi kan selalu kita jangan dituduh, kita kan seolah tertuduh nih, nampak-nampaknya dibilang kita membentur-benturkan, ada upaya adu domba. Faktanya hari ini aja memang nggak satu kok. Iya benar-benar. Masih bahasa komunikasi kan yang membawa ke seperti itu. Kan jadi ada paraduga-paraduga. Nah, terus kita dibenturkan, ini ada nih pengamat kerjanya adu domba. Ya buktinya ketika krusial pun nggak ada satu paket. Ya kan? Harus saling menguatkan, ya kan? Saling mensupport kan, bagaimana ini kondusif lagi supaya tidak lagi ada korban jiwa bertambah, ya kan? Ini kemana gitu paketnya? Hilang. Cuma ada suami kayak nggak ada istri gitu, satu paket. Ini kan presiden wakil presiden. Ya, mestinya adalah sepaket yang kemudian kemarin sama-sama dipilih, menanggulangi masalah bersama. Nah, justru wakil presidennya saya lihat lebih cenderung senang keluar daerah, presiden senang keluar negeri. Itu jangan anggap remeh, itu bahaya juga. Karena kalau dia di dalam negeri itu kan ditemuinya anak SMA, pemilih semua kan, dikasih hadiah, bawa buku, model-model habit selama lah. Kasih pulpen, kan anak SMP, SMA senang. Keliling terus ke Indonesia, kemana-mana. Terakhir kemarin pacur jalur kan ke Teluk Kontan, ya kan. Presidennya seringnya ke luar negeri. Nah itu berarti kan presiden memberikan ruang yang luar biasa kepada wakil presidennya. Bukan bagi tugas. Bagi tugas yang luar biasa. Kalau dulu enggak. Coba perhatikan Jokowi dengan Haji Ma'ruf Amin. Itu Haji Ma'ruf Amin diparkir. Kewenangannya sangat terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain.
Ketika Jokowi dengan EJK tenggelam, lampunya mati, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa seperti leluasa seperti Gibran sekarang. Jadi sebenarnya kan kewenangan besar, tapi ketika kondisi krusial ini lagi disorder, ketidakteraturan terjadi, makin meluas anarkisme, pembakaran di mana-mana, korban bertambah, wakil presidennya kemana? Tapi begitu mengunjungi orang-orang titik-titik ini semangat banget nih. Nah, kan jadi pertanyaan, ini ada apa? Makanya masyarakat jadi banyak timbul pertanyaan. Seperti kita ngobrol juga jadi pertanyaan juga kan, ini pertanyaan juga kan yang belum kita juga belum bisa jawab kan. Ada sesuatu something apa yang ada di belakang ini kan. Oke, sampai dengan pertanyaan ini, kalau menurut Bang Pangi, berapa persen kejadian kemarin, berapa persen itu memang keluhan masyarakat, berapa persen ditunggangin? Ya, saya kalau melihat itu ditungganginya mungkin 60% lebih ya. Yang aspirasi itu saya nggak boleh mengecilkan. Itu memang kegelisahan, memang kemarahan. Tapi yang ditunggangi anarkis ini, kalau lihat masanya dengan yang tertib itu nggak seberapa sebenarnya. Seperti kita nggak ada polisi kemarin, seperti kita nggak ada tentara kan. Padahal jumlah aksi masanya saya nggak boleh mengecilkan. Mohon maaf, nanti saya salah kan. Anda mau nantang lagi, mau buat masa besaran? Enggak, ini udah besar juga, tapi enggak. Kok dengan masa segini seolah-olah nggak bisa nggak cepat penanganannya gitu. Maksudnya sampai banyak korban. Aspirasi udah selesai ibaratnya apa namanya, untuk aspirasi mahasiswa segala macam konkret mintanya itu gitu. Nah, kemudian setelah mahasiswa ternyata ada kelompok lain. Kelompok lain, dan itu di pembiaran. Nggak ada seperti nggak punya alat negara gitu. Tapi ketika mahasiswa banyak juga yang akhirnya korban gitu kan. Iya, korban. Lagi-lagi yang disalahkan mahasiswa, dibilang yang membuat kerusuhan. Padahal mereka aja kalau demo, mereka jagain itu kan, pasukannya. Kalau ada yang gembosin, penunggang gelap, ada yang istilahnya tuh masa-masa masuk liar, dia tertibkan. Nah, habis itu dikasih gas air mata, expire lagi. Habis itu dipukulin, digebukin. Padahal bukan dia biang kerusuhannya. Makanya menurut saya katakan Polri hari ini juga kewenangan terlalu luas. Mulai dari SKCK, izin keramaian, ngurus korupsi, ngurus izin-izin, sampai ngurus konser kan, SIM, banyak sekali urusan polisi. Sebenarnya polisi kita itu kewenangannya udah di atas presiden sebenarnya. Jangan-jangan udah dalam negara kan, di dalam sistem demokrasi itu rusak. Kalau tidak ada check and balances, tidak ada equal. Ada yang terlalu dominan, hegemoni kuat, hampir tidak ada terbatas, kekuasaan tanpa batas, tidak ada pengawasan yang kuat untuk membatasi itu. Terjadilah peristiwa kesewenang-wenangan. Apakah ini yang kemudian represif tadi memicu adanya istilah parcok dan parjok? Iya, itu pasti. Makanya represif, terlatih polisi jadi represif, terlatih polisi seperti pembunuh rakyat kan. Dan itu ketika seolah ini ujian terakhir nih. Kasus kemarin yang 7 orang yang melindas ojol itu seperti apa? Apakah masih ada permainan, manipulasi kan? Karena seperti itu, begitu pasukan mereka, anggota mereka, kita tidak menihilkan korban itu, tetap ini nyawa, ini korban, kita hormati. Kita nggak menolak juga kepangkatan itu naik. Tapi begitu ada, tidak equal penanganannya. Tidak secepat ketika masyarakat biasa kan melakukan pelanggaran hukum kan. Dilindungi seperti Sambo kan, maka dilindungi oleh institusinya sendiri, dibuat manipulasi kan, Kanjuruhan 130 orang dianggap itu manusia biasa mati karena salah protap SOP. Jadi menurut saya nggak boleh juga ada yang terlalu dominan, terlalu besar. Jadi revisi Undang-Undang Polri menurut saya juga perlu diperhatikan ke depan supaya negara ini balancing, tidak ada yang terlalu dominan sehingga ada saling koreksi antara satu lembaga ke lembaga lain. Saling mengingatkan. Nah, satu lagi cicil mencicil begini, sekarang mau tidak mau orang akan bandingkan presiden sekarang dengan yang sebelumnya. Yang kedua, orang akan tagih janjinya MBG-nya 3 juta rumahnya. Terus kalau kemudian ini semua persoalan terus terjadi, nggak terselesaikan, korban jiwa terus bertambah, penyerapan anggaran tidak jalan di daerah-daerah, perputaran pertumbuhan ekonomi nggak terjadi, masyarakat gaji-gaji PNS yang tadi saya sebutkan juga masih terkendala, tidak ada pertumbuhan ekonomi di daerah, kemudian masyarakat akan membandingkan
enak di era Jokowi, SBY dibanding era Pak Prabowo. Dan di downgrade hari ini kan dicicil pelan-pelan menurut saya. Akan dicicil pelan-pelan. Nah, di dalam peristiwa politik terkonfirmasi sebuah kebenaran, the truth itu kebenaran, itu akan tercapai pada konfirmasi yang terus berulang. Dibikin kampanye terus menerus gitu. Iya, kampanye bahwa ini tidak berhasil, ini negara tidak tertib, ini rakyat kok makin miskin, ini kok daerah-daerah makin susah, kok ini makin hari makin nggak stabil dan seterusnya. Nah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan membuahkan hasil. Nah di saat itulah mereka mengatakan kamu tidak pantas, tidak punya kemampuan. Nah yang paling dekat di situ adalah wakil presiden. Ya kan? Nah bahasanya bahasa kode juga nih kayaknya nih ya. Oke Bang, kita kan orang jadi kita mengamati dari luar ya kan. Bang Pangi udah lebih intuit di politik dan juga kita kan memberikan masukan dan juga input dengan apa yang terjadi. Kita nggak tahu entah suara kita didengar atau enggak ya ibaratnya. Nah kita kan minta pertanyaan sebagai closing ya, masukan satu persatu. Yang pertama, menurut Bang Pangi apa yang dilakukan masyarakat biar pada saat mengutarakan maksudnya tidak kemudian ditunggangi atau diperalat, ditongkrongin sama pihak lain yang itu. Bagaimana caranya masyarakat? Ya kalau dulu di era reformasi kan memang tahu siapa korlapnya, apa agendanya, jelas apa tuntutannya apa aja, siapa pimpinan aksinya, apa penanggung jawabnya. Nah, kalau sekarang kan itu tadi ilegal semua kan, tiba-tiba ada masa, bahkan dia tahu titik-titik mana aja harus yang dijarah, dan orangnya seperti terlatih kan, membakar halte dan seterusnya itu, bahkan terlatih membakar Kapolres gitu, Jakarta Timur kan. Yang kedua, ini juga tradisi habit lama yang nggak pantas dipertahankan. Ini penyakit juga. Seolah-olah pejabat kita itu dia akan lebih peka sensitif kalau ada anarkisme, ada kondisi pembakaran, ada tuntutan yang kuat, tekanan yang kuat. Tapi kalau menyampaikan aspirasi dengan tertib, rapi, nggak ngaruh. Dianggap anjing mengonggong kapila berlalu. Oh jadi ini kalau penyakit. No viral, no justice. Ya kayak begitulah, no viral, no justice. Nggak anarki, nggak didengar aspirasi. Nah ini kan nggak boleh begini bernegara ya kan. Jadi jangan sampai kemudian pejabat kita tingkat sensitif udah begitu. Ya. Berarti sekaligus ini pesan buat anggota DPR. Anggota DPR, pejabat-pejabat. Ya nggak, demo biasa. Akan biarin aja demo, kita undang-undang tetap kita kebut, Omnibus Law jalan, revisi KPK jalan, undang-undang Minerba jalan. Kemudian banyak undang-undang kemarin ketok magic kan, malam-malam. Akhirnya rakyat sengsara. Orang demo, dianggap gitu, aspirasi. Jadi padahal suara mereka adalah representasi suara rakyat. Mereka dipilih gitu kan. Iya. Dan cara komunikasinya perlu dikritik juga nggak? Cara komunikasi mereka kepada masyarakat? Ya perlu, itu tadi komunikasi yang kalaupun tidak bisa menyenangkan hati rakyat, membahagiakan rakyat, jangan menyakiti hati rakyat. Ya benar. Jangan menyinggung rakyat. Oke, sekarang masukan untuk DPR udah, masyarakat udah. Kalau masukan untuk Menteri Keuangan? Ya Menteri Keuangan menurut saya beliau harus sadar juga kebijakan beliau hari ini sudah menyengsarakan rakyat. Ya. Karena ini kan model IMF udah gini, buat utang oleh negara selesaikan oleh pajak kan. Utang yang 8.800 triliun, lebih kurang, bisa salah, nanti saya dikoreksi. Bunga utang 600 triliun per tahun, ya kan? Suruh kita dengan bayar pajak ini, kan nggak fair sebenarnya. Karena ugal-ugalan kan tadi infrastruktur, bangun ini, bansos, pokoknya semua keinginan presiden, pejabat dipenuhi semua kan. Akhirnya kolaps kan negara hari ini, efisiensi kan, akibat pula sebelumnya. Terus tiba-tiba kita juga sebenarnya kita soal penjaraan siapa yang nggak marah, itu juga kita punya nurani. Itu bukan hak kita ngambil barang orang gitu kan. Kita juga protes, kita nggak terima itu apapun alasannya, penjaraan itu sesuatu yang tidak benar. Semarah-marahnya nggak boleh ngerampok barang orang. Nggak boleh ngerampok barang, itu kita benar. Tapi jangan kemudian mengelola ini seolah-olah mengambil empati lagi gitu loh. Underdog efek lagi. Ulah kebijakan Anda kok negara orang sekarang hari ini efisiensi, susah. Semua sini kayak kepanikan, pajak naik di daerah-daerah 200-300% karena transfer ke daerah dikurangin karena pusat kesulitan keuangan kan. Terus jangan lelah mencintai Indonesia lah ceritanya ya kan. Terus ini dibilang penjaranya berpesta-pesta ya. Saya juga bingung, ini kok
canggih negara ini kok nggak ada aparatnya. Sekelas menteri keuangan nggak ada pagarnya. Orang enak begitu aja menjara rumah orang. Kalau anggota DPR aja juga kaget kita kemarin, nggak ada polisi, nggak ada tentara, seolah biarin aja tuh. Kan memang skenario akhirnya kan valid jadi seperti itu menurut saya. Harusnya kan setiap rumah pejabat nggak bisa, karena pasti intelijen sudah jalan, udah di preventif, udah dicegah. Ya, aparat negara lagi aparat. Karena ini pejabat negara penting, bendahara negara kan, kok bisa rumahnya digituin, dijarah. Habis itu pesta pora katanya di situ. Kemudian menterinya mencoba untuk mengambil hati rakyat lagi, saya lihat. Ya menurut saya, ya hello juga, hati-hati juga. Kita empati, oke, kita juga sedih ya. Tapi jangan digunakan juga untuk mengambil empati rakyat bahwa hilang persoalan utamanya, enggak. Gitu menurut saya. Persoalan utama bukan itu. Karena kebijakan yang enggak pernah dikoreksi. Kebijakan yang tidak jiwa dengan hati rakyat. Ya, lebih dipikirkan sebelum kemudian memberikan kebijakan baru ya. Iya. Sekarang pesan untuk wakil presiden. Ya menurut saya nggak usah gerasak gerusuk gitu. Wakil presiden itu ban serap. Syukur-syukur dipakai kalau bannya ada yang ban intinya meledak kan. Yang kedua ya wakil presiden harus memainkan peran yang betul-betul sesuai dengan standar wakil presiden yang kewenangan yang ada kan. Ya yang ketiga ya hadirlah dalam peristiwa-peristiwa penting seperti ini kan. Jangan seperti nggak ada gitu. Tapi ketika ke daerah-daerah semangat, ya kan. Tapi peristiwa penting kenapa wakil presiden nggak ada? Saya nggak tahu, bisa iya bisa tidak ya. Atau dilibatkan presiden, atau dia tidak mau melibatkan diri, atau memang kan beliau dianggap tidak punya kemampuan untuk mengatasi itu, diserahkan kepada ketua umum partai atau presiden, atau memang dia nggak peduli atau happy gitu. Kita nggak tahu, bisa iya bisa tidak. Apa yang terjadi? Jadi suuzon takutnya ya? Iya, takutnya salah suuzon kita. Iya benar. Jadi, yang terakhir untuk presiden apa pesan Bang Pangi? Ya hati-hati untuk tidak menyalahkan rakyat. Yang kedua, salahkan selalu pejabat dan pembantu presiden. Yang ketiga, presiden harus ingat dengan janji-janji politiknya. Yang ketiga, presiden harus bertaruh dengan rakyat. Tetapi jangan lupa presiden jangan disibukkan oleh membuat apa istilahnya kalah sama mafia atau geng-geng tadi itu. Geng-geng kuasa lama. Tapi nggak mudah juga sih sebenarnya kan? Iya, nggak boleh sampai kalah. Kemudian presiden akan dibela, akan ada di tengah masyarakat, akan di hati rakyat. Bukti dalam demonstrasi kemarin kan nggak ada yang marah ke presiden, turun ke presiden, nggak ada. Karena kebijakan beliau pro pada rakyat. Beliau akan berjuang untuk rakyat kan. Tapi kan ada menteri pejabatnya yang membatalkan keinginan itu semua. Mempersulit. Oh ini mau ke sini nggak bisa Pak, terbatas. Mau ke sini sulit Pak. Oh sini terbentur ini Pak, enggak, akhirnya nggak jadi. Contoh saya bilang tadi BPJS, token listrik yang berdampak kepada rakyat kan. Nah itu dibatalkan kan. Nah itu sepihak. Nah jadi presiden hati-hati dengan karena di Indonesia itu banyak yang namanya patron klien. Jadi asal bos senang, ya, ABS. Itu penjilat yang setor wajah, jendela kehidupan. Jadi itu banyak di Indonesia. Jadi informasi nggak sampai. Justru yang kayak Menteri Keuangan itu kan menarik itu. Bisa menyenangkan semua bosnya, semua keinginan dipenuhi, bisa menjadi menteri seumur hidup kan. Itu jadi pelajaran bagi kita kan. Tapi bom waktu untuk negaranya. Ya tapi dia nggak berani mengatakan ini merugikan negara, ini akan mengancam negara hari ini sampai hari ini kondisi negara. Nggak berani. Yang penting bisa menyenangkan pejabat atasannya kan itu. Nah itu kan berbahaya. Harus ada juga, oh ini nggak bisa Pak Presiden, ini merugikan kita ke depan. Harus bisa men-challenge pikiran Presiden kan. Nggak hanya, tapi yang saya lihat hari ini adalah, saya dengar ya berita-berita baik aja, kabar-kabar baik. Angin-angin segar semua. Ya, yang ada laporan ke Presiden. Termasuk dari menteri-menteri. Oh ini Pak terkendali, ini baik, masih stabil, pertumbuhan masih oke. Oh negara, rakyat masih kita bantu. Terakhir kemarin kan menarik itu, minyak goreng sama ada di daerah udah jalan. Minyak goreng murah gitu, beras murah kan udah mulai jalan. Ke gang-gang kemana-mana. Itu kan sangat membantu rakyat. Kan itu membahagiakan hati rakyat. Yang awalnya beli minyak goreng 12.000 bisa 9.000 kan lumayan. 10.000. Yang begini-gini itu penting. Jadi berarti sebenarnya presiden tuh butuh real time informasi mengenai apa yang benar-benar terjadi di masyarakat gitu ya. Maksudnya bukannya udah di sugar coating gitu dengan masyarakat juga dengan laporannya. Dan melihat kejadian ini banyak juga yang tadinya bukan pemilih presiden malah ada simpati karena mungkin beliau seperti di tengah-tengah di tengah-tengah pusaran yang coba
dikendalikan, tapi nggak tahu di lingkarannya sendiri ada hal-hal yang bisa dibilang mungkin tidak terduga gitu ya. Tapi apakah presiden tahu atau enggak? Pusaran-pusaran tersebut. Nah, ya presiden pasti tahu. Cuma presiden ini kan selalu mengatakan nggak mau ada. Dia kan mazhabnya itu persatuan, merangkul sebanyak orang, tidak ada musuh. Beliau tidak mau, dia sangat loyal, setia kan dari dulu. Tapi jangan lupa, yang begini-gini itu suka mudah dikhianati orang kan. Itu yang jadi masalah. Ya, orang baik itu biasanya diperalat orang. Diperalat dan mudah dikhianati orang. Itu yang kita khawatirkan. Karena saya lihat nothing tulus kebesaran Pak Prabowo ini untuk rakyat itu kan menjiwai beliau. Ketika bicara tentang rakyat itu beliau betul-betul menyentuh. Dia pernah menangis bicara Hari Guru kan, ketika melihat gaji guru ya kan. Itu kan beliau menjiwai banget sebenarnya. Cuma kan kalau mengasuh orang-orang bermasalah ini terus, apalagi warisan lama udah terbukti gagal tapi dipertahankan, itu Pak Prabowo pertaruhan terlalu berat menurut saya. Itu mengambil risiko yang berat dan itu adegan berbahaya sebenarnya. Jadi nggak cukup strong leadership presiden kuat tanpa ada pembantu presiden yang bukannya membantu presiden tapi menjadi beban presiden. Dan itu mencicil untuk mendongkrak presiden 2-3 tahun lagi, itu akan menjadi masalah yang cukup kompleks, menyimpan banyak masalah di kemudian hari. Wah, ini kalau dibikin filmnya yang apa namanya? Saya pernah nonton ada film politik di kepresidenan, ini menarik juga ya. Kayaknya konfliknya begitu complicated. Nah, di sini juga complicated ini juga jadi terasa permasalahan yang ada sekarang juga termasuk complicated juga. Kita doakan saja semoga Indonesia cepat sembuh ya guys ya, dan juga ketemu jalan keluar terbaik buat kita bersama. Terima kasih nih Bang Pangi untuk masukannya yang benar-benar frontal dan benar-benar kayaknya belak-belakan. Sekarang ini kita tahu kondisinya yang kita buka kesempatan untuk teman-teman semua berdiskusi di kolom komen. Jika ada yang nggak sepakat, nggak setuju, monggo silakan kita buka ruang diskusi. Kalau perlu nanti pertanyaan tersebut kita akan undang Bang Pangi lagi dari sisi mananya misalnya. Tapi inilah Indonesia kita. Semoga dengan hal yang terjadi belakangan ini akan mendewasakan kita dan akhirnya kita jadi mengetahui kita tuh blind spotnya di mana sih negara kita ini, dan akan jadi lebih baik ke depan. Makasih Bang Pangi ini. Siap Bang Ali. Ya mudah-mudahan nggak ada tukang bakso di depan rumah. Oke, jika dirasa menarik monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.